Selamat malam, Profesor dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang herediter. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Boleh next? Yaitu ada Alreda, Arini, Talita, Wilda, Ripka, Irviana, Alisa, Aprilianti, Intan, Arum, Alfiana, Mutiara, Puput, Diah, Wahyu, Sri Khadijah, Selviana, Zainal, Rafika, Fairus, Meka, Adinda, Fitri, Pranidia, dan Trino Valiano. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada anggota kelompok saya yang akan mempresentasikan mengenai herediter. Atau gangguan yang secara genetik diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh mutasi atau cacat dalam gen atau struktur kromosom yang dapat turun-temurun. Dalam banyak kasus, bentuk resesif gangguan genetik dan penyakit keturunan yang diturunkan sebenarnya tidak diungkapkan sama sekali. Penyebab patologis hereditas sendiri ada beberapa, di antaranya yang pertama, kromosom tidak normal. Pada organisme yang mengalami hal ini, organisme tersebut akan mengalami kelainan secara perilaku, struktur, maupun secara fisiologis. Kromosom dapat memiliki jumlah lebih atau memiliki jumlah kurang. Kromosom pun dapat memiliki bentuk tidak normal seperti patah dan lain-lain. Kromosom yang tidak normal dapat diketahui pada suatu organisme dengan pengujian dan analisis yang tidak mudah. Kemudian, mutasi pada gen. Mutasi gen adalah perubahan dan komposisi urutan nukleotida. Mutasi gen membutuhkan waktu yang lama dan berulang hingga menginfeksi suatu organisme. Perubahan yang signifikan juga menyebabkan kelainan pada struktur, fisiologi, dan perilaku. Kasus pada penyakit Huntington menyebabkan kerapuhan pada sindrom X. Selanjutnya, kerusakan gen. Kerusakan gen pada umumnya terjadi karena faktor keturunan. Hal tersebut terjadi saat anak yang terlahir dari dua individu yang berbeda mengalami abnormal perilaku, homeostatis fisiologis, dan struktur. Induk dari anak tersebut pada umumnya normal, namun anak yang terlahir membawa gen-gen yang rusak. Kemungkinan terjadi kerusakan saat proses mitosis dan meiosis sel dan bagian-bagian membran embrio. Selanjutnya ada penyakit hereditas, yaitu ada diabetes tipe 1, Alzheimer, kanker, dan penyakit jantung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Diabetes meletus tipe 1 yaitu bentuk paling parah dari penyakit diabetes. Ini disebabkan karena diabetes meletus tipe 1 menyebabkan sel beta pada organ pankreas jatuh akibat proses autoimun. Akibatnya tubuh tidak dapat produksi hormon insulin yang bertugas untuk membantu mengolah glukosa sebagai energi ketika tubuh tidak memiliki cukup insulin. Gula yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat diserap sempurna, sehingga menumpuk dalam darah. Keadaan ini menyebabkan kadar gula darah tinggi yang berakibat pada banyak komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang. Genetik atau faktor keturunan merupakan faktor pemicu diabetes tipe 1 yang telah diketahui. Jika ada anggota keluarga mengidap penyakit diabetes tipe 1, maka risiko Anda atau anggota keluarga lain untuk terkena penyakit ini meningkat. Next. Gejalanya haus berlebihan, sering buang air kecil, ngompol meski sebelumnya sudah tidak mengompol, sangat lapar, penurunan berat badan yang tidak disengaja, mudah marah dan perubahan suasana hati, lemah dan mudah lelah, dan pandangan kabur.
Diagnosisnya diabetes tipe 1 ditegakkan dengan pemeriksaan kadar gula di darah sewaktu, pemeriksaan kadar gula darah puasa, atau pemeriksaan kadar gula darah 3 selama bulan terakhir. Setelah diabetes terdiagnosis, pasien selanjutnya melakukan pemeriksaan autoantibodi dan ketan pada urin untuk memastikan jenis diabetes, apakah diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2. Pengobatannya, diabetes tipe 1 tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikontrol dengan injeksi insulin, menerapkan 3J, jadwal, jumlah, dan jenis. Pada pola makan sehari-hari dan berolahraga secara teratur, tujuan dari tindakan ini yaitu untuk mengontrol gula darah dan mencegah komplikasi akibat diabetes tipe 1. Pasien juga dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kadar gula darah secara berkala, baik menggunakan metode pemeriksaan kadar gula darah sewaktu, pemeriksaan kadar gula darah puasa, atau pemeriksaan kadar gula darah 3 selama bulan terakhir. Alzheimer yaitu penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Penyakit ini bisa memburuk seiring waktu sehingga membuat penderita tidak mampu lagi melakukan pekerjaan sehari-hari. Gejalanya gangguan daya ingat, sulit fokus, masalah dalam berbicara dan berbahasa, sulit melakukan perencanaan, disorientasi tidak waktu dan tempat, serta delusi dan halusinasi. Pengobatannya, penyakit Alzheimer bertujuan untuk mengatasi gejala dan memperlambat perkembangan penyakit. Metode pengobatan yang dapat dilakukan yaitu obat-obatan penanganan utama penyakit Alzheimer dengan pemberian obat-obatan. Obat yang diberikan adalah untuk meredakan gejala dengan cara meningkatkan kadar zat kimia di otak. Jenis obat-obatan yang bisa diresepkan oleh dokter. Psikoterapi bertujuan untuk membantu penderita penyakit Alzheimer menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Jenis psikoterapi yang bisa diberikan untuk menangani penyakit Alzheimer adalah stimulasi kognitif. Pada terapi ini, pasien akan dilatih untuk meningkatkan daya ingat, kemampuan berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Untuk yang selanjutnya adalah kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Kanker sering menyebabkan kematian karena umumnya penyakit ini tidak terdeteksi dan diobati setelah mencapai stadium lanjut. Oleh karena itu, lakukanlah pemeriksaan screening atau cek kesehatan secara berkala agar kanker dapat terdeteksi secara dini. Untuk mencegah kanker, jalani pola hidup yang sehat, yaitu dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rajin berolahraga, tidak merokok, dan tidak minum alkohol. Untuk penyebab utama kanker adalah terjadi perubahan mutasi pada gen dalam sel. Namun prosesnya belum tentu selalu sempurna. Saat pembelahan diri pada sel, terdapat risiko sel baru dari pembelahan tersebut mengandung gen yang rusak atau terjadi penggandaan terlalu banyak. Hal tersebut disebut mutasi gen yang ditandai dengan perubahan struktur pada gen. Mutasi gen berpotensi menjadi kanker apabila terjadi lebih dari 5 kali dan melibatkan gen yang berbeda. Untuk gejalanya, yang pertama adalah rasa lelah yang berlebihan, kedua berat badan turun drastis, ketiga demam, keempat pendarahan, kelima perubahan pada kulit seperti sakit kuning, hiperpigmentasi, dan kulit kemerahan, yang keenam benjolan pada anggota tubuh, dan yang ketujuh adalah batuk yang tidak kunjung sembuh.
Untuk pengobatannya, kanker yang umum digunakan dalam seharian sebagai berikut, yaitu kemoterapi. Kemoterapi dilakukan dengan memberikan obat-obatan untuk merusak sel kanker. Yang kedua adalah operasi. Operasi kanker dilakukan dengan memotong dan mengangkat jaringan kanker. Yang ketiga adalah radioterapi. Radioterapi dilakukan dengan menggunakan paparan radiasi untuk membunuh sel-sel kanker. Radioterapi terdiri dari dua, yaitu radiasi dari mesin yang berada di luar tubuh atau radioterapi eksternal, atau radiasi dari alat implan yang dipasang di dalam tubuh atau brachytherapy. Yang selanjutnya adalah penyakit jantung. Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bermacam-macam, bisa berupa gangguan pada pembuluh darah jantung, katup jantung, atau otot jantung. Penyakit jantung juga dapat disebabkan oleh infeksi atau kelainan lahir. Gejalanya yang pertama, jantung berdebar-debar atau palpitasi. Yang kedua adalah sesak napas disertai keringat dingin, rasa lemas dan jantung berdebar. Yang ketiga adalah nyeri dada sebelah kiri. Yang keempat ada rasa mual dan muntah. Yang kelima berkeringat dingin dan perasaan mudah lelah. Yang terakhir adalah pusing atau sakit kepala. Pengobatannya yang pertama adalah ablasi atau dikenal dengan ablasi kateter, bertujuan untuk mengontrol atau memperbaiki gangguan irama jantung atau aritmia. Yang kedua adalah kardioversi, bertujuan untuk mengembalikan irama jantung yang tidak normal atau aritmia ke pola normal. Yang ketiga adalah angioplasti koroner dan stent angioplasti koroner. Adalah suatu cara mengobati penyakit jantung koroner dengan fokus membantu meningkatkan pasokan darah ke jantung. Yang keempat adalah operasi bypass koroner, ditujukan untuk mengatasi penyakit jantung koroner yang tidak bisa ditangani angioplasti dan stent atau prosedur lainnya. Dan yang terakhir adalah transplantasi jantung. Transplantasi jantung adalah tindakan medis yang dilakukan dengan mengganti jantung yang rusak dengan jantung yang sehat dari pendonor. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan saran maupun kritik, teman-teman bisa menyampaikannya dengan terlebih dahulu raise hand, lalu menyampaikan pertanyaan atau saran ataupun kritiknya. Silakan. Apabila tidak ada, saya akan menutup presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian Profesor dan teman-teman sekalian. Sekian, selamat malam. Ya, saya nambahkan ya. Agak kurang pas sedikit sebenarnya. Penyakit herediter itu apa? Penyakit herediter penyakit yang diturunkan. Di situ ada pola pewarisan. Ya, muaranya satu tentang kromosom atau genetik. Genetik bisa kromosom, bisa jumlahnya kromosom, ya. Bisa juga mutasi genetik atau mutasi DNA. Dan itu diwariskan. Contoh kalau tidak salah kemarin malah sudah disebutkan nih, misalnya buta warna, itu herediter, dia diturunkan. Kemudian hemofilia, dia herediter, ya. Kemarin juga disebutkan tentang sindrom Down, sindrom Klinefelter,
itu herediter, ya, herediter. Kalau kongenital itu nanti kebalikannya itu akuisita, bukan kongenital, kebalikannya herediter bukan. Kongenital itu kebalikannya adalah akuisita. Akuisita itu didapat, kongenital itu sejak lahir. Misalnya orang kena tipes itu dia akuisita karena dia terjadi ketika dia sudah lahir. Misalnya orang dewasa kok kena tipes, orang dewasa kok kena hepatitis, orang dewasa kok kena COVID itu akuisita gitu. Kalau kongenital itu dia menderita penyakit itu sejak lahir. Misalnya apa? Misalnya adalah bibir sumbing, itu kongenital. Ya kongenital. Lahir dengan tunarungu, dia kongenital. Walaupun tunarungu itu bukan karena pewarisan genetik, ya, tapi mungkin karena kerusakan pada waktu embriogenesis misalnya, itu dia kongenital gitu ya. Dia agak beda. Jadi kalau herediter itu, herediter juga sejak lahir, tapi dia ada pola mekanisme pewarisan DNA atau genetik. Kalau kongenital tidak selalu dengan itu, atau tidak dengan itu, ya. Misalnya orang minum obat tertentu, ketika bayinya ibu hamil minum obat tertentu, tetrasikrin misalnya, maka bayi yang dikandungnya nanti ketika lahir dia giginya kuning, gangguan pembentukan tulang dan gigi, itu namanya kongenital itu. Tapi dia tidak diturunkan. Ya. Mudeng ini ya. Sama seperti juga bibir sumbing atau labiosesis, paletosis itu, tunarungu itu. Tapi kalau buta warna itu herediter karena nanti ada pola pewarisan genetik buta warna itu. Ya. Itu tambahan dari saya. Oke, makasih. Silakan PPT yang berikutnya kalau ada. Oh, ini sama ya, berarti sama tapi kelasnya beda gitu kan ya? Satu kelas 2 presentasi, Prof. Oh, ya sudah, coba yang nih, cepat saja nih, coba untuk membandingkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor M. Sutrisna, selaku dosen mata kuliah patologi umum dan teman-teman yang berbahagia. Di sini, saya Sindiasna Fatika, selaku moderator dan rekan-rekan saya yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang penyakit herediter. Memasuki persoalan yang akan dijelaskan oleh teman saya, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi, yang kedua macam-macam penyakit, yang ketiga penyebab, yang keempat faktor yang mempengaruhi, yang kelima struktur kromosom, yang terakhir hal-hal yang perlu diperhatikan. Lalu yang pertama yaitu definisi penyakit herediter atau sering disebut dengan penyakit keturunan. Penyakit herediter merupakan penyakit atau gangguan secara genetik diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Namun ada pun yang hanya bertindak sebagai pembawa sifat atau carrier, dan penyakit akan muncul setelah dipicu oleh lingkungan dan gaya. Lalu macam-macam penyakit herediter, yang pertama diabetes mellitus, kedua hemofilia, yang ketiga thalassemia, dan yang keempat buta warna, yang kelima Alzheimer, yang keenam asma, dan yang terakhir penyakit jantung. Lalu slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit herediter, faktor intrinsik atau genom, yaitu genotip, umur, dan jenis kelamin. Faktor ekstrinsik atau di lingkungan, yang pertama bahan kimia, radiasi, masalah gizi, dan agen infeksi.
Tidak semua penyakit keturunan terdapat dalam keluarga adalah herediter. Beberapa disebabkan oleh faktor lingkungan, sedangkan yang lainnya dapat diakibatkan juga oleh mutasi gen baru pada keturunan. Struktur kromosom. Kromosom tubuh atau bisa disebut autosom dan kromosom kelamin atau bisa disebut dengan gonosom. Jumlah kromosom manusia adalah 46 buah, 23 pasang, terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Secara normal, struktur kromosom manusia adalah laki-laki 46 XY atau dapat ditulis 44 plus XY. Perempuan 46 XX atau dapat ditulis 44 plus XX. Namun penyakit herediter struktur kromosom dan autosomnya mengalami gangguan sehingga menyebabkan cacat pada keturunan. Seperti pada struktur kromosom kasus albino, salah satu dari kedua orang tuanya tidak memiliki gen yang memproduksi pigmen. Bisa dilihat gambarnya seperti itu. Yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penyakit bawaan tidak dapat disembuhkan secara total. Kedua, cara pencegahannya ialah dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menjaga gaya hidup. Yang ketiga, untuk membatasi dampak dari penyakit herediter, perlu dilakukannya kemoterapi dan penyesuaian lingkungan. Yang terakhir, penyakit bawaan tidak menular dari satu individu ke individu lainnya karena penyebaran berasal dari gen. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tapi penyakitnya kan jenisnya banyak. Pembahasannya tidak sampai ke penyakit-penyakit itu. Dari beberapa penyakit yang disebutkan, diabetes yang mungkin masih genetik itu herediter itu adalah MODY. Yang tipe 1 yang tadi di awal disebutkan ya, maturity onset diabetic mellitus. Duta warna oke, hemofilia oke. Alzheimer itu sulit dikatakan herediter ya. Memang ada pengaruh genetik, tetapi dia bukan sejak lahir. Ya, duta warna adalah herediter. Ya, penyakit jantung itu jantung yang mana itu banyak sekali. Kalau yang disebut penyakit jantung, katup jantung sejak lahir itu bukan herediter, dia kongenital. Karena tidak ada hubungannya dengan genetik misalnya. Apalagi serangan jantung, hipertensi, penyakit jantung, gagal jantung, dia jelas akuisita dan bukan herediter, bukan kongenital ya. Maka itu sangat superficial, sangat umum itu. Kalau diperjelas itu maksudnya dari referensi itu. Jadi yang clear, contohnya adalah awarna, hemofilia, mungkin tipe 1 diabetik, terus sindrom Down, sindrom Klinefelter, ya. Ya, beberapa sindrom yang lain yang berkaitan dengan kromosom atau genetik. Apakah bisa dicegah? Sangat sulit kecuali hanya meminimalisir. Misalnya buta warna itu diturunkan pada dominannya pada anak laki-laki. Pada wanita, misalnya adalah misalnya resesif carrier. Maka bagaimana menghindari ya berarti pernikahan antar buta warna atau pernikahan orang yang mempunyai gen itu juga harus hati-hati gitu. Itu salah satu pencegahan saja. Ya. Kalau kongenital misalnya pemicunya obat ya berarti jangan minum obat ketika hamil atau jangan minum obat yang bersifat menimbulkan kecacatan pada kehamilan ya, jangan seperti itu, maka itu merupakan pencegahan dari penyakit herediter. Yang lain-lain ya biasanya agak sulit gitu ya. Ada lagi
Ada PPT lagi? Sudah, Bro. Oh, berarti materinya masih berapa besok? Masih apa? Besok penyakit kongenital, Bro. Ini dulu belum ya kongenitalnya? Belum, kemarin itu perbedaan penyakit kongenital sama herediter. Terus ini penyakit herediter, besok penyakit kongenital gitu, Prof. Setelah itu apa lagi? Biar cepat begini, masih ada berapa materi lagi? Penyakit kongenital terus apa lagi? Penyakit gangguan imun, penyakit gangguan endokrin, sama neoplasma, Prof. Saya itu agak confused dengan yang patofisiologi itu lah. Itu mereka kemarin itu kelas Anda atau apa ya? Neoplasma sudah itu, berarti bukan kelas Anda ya? Ini saja, biar cepat. Besok satu tema satu kelas saja, bukan satu tema dua kelas ya. Baik, Prof. Ya. Jadi endokrin kelas A misalnya, terus kongenital kelas B, terus neoplasma kelas C gitu ya. Biar cepat nanti ya. Baik, Prof. Itu ya. Ya, oke. Makasih. Saya kira cukup, ada pertanyaan? Cukup, Prof. Ya, makasih. Tetap semangat, rajin belajar, rajin ngaji, yang laki-laki sholatnya di masjid ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.